Aduh, Jokowi Gibran jadi anggota kehormatan Golkar ya kan. Alasannya sih banyak. Karena buat bangsa dan negara berkontribusi bla bla bla. Sekarang pertanyaannya, berkontribusi buat bangsa dan negara atau berkontribusi buat Golkar? Aduh, atau berkontribusi untuk pengurusnya Golkar, Bahlil, Luhut dan preketek-preketek lainnya. Iya. Nah, kalau Jokowi loncat dari PDIP ke Golkar, itu nggak aneh, biasa aja. Itu namanya pragmatis, itu namanya demokrasi ala Barat Yunani kuno, itu prinsipnya itu. Benang merahnya itu, nggak ada teman abadi, nggak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Tentulah Bahlil menteri yang diduga titipan Jokowi, tentulah nggak ada cuma-cuma, nggak ada gratis-gratisan, ya pasti ada timbal balik, diduga kuat. Nah itu namanya transaksional. Nah itu jurus sekuler tuh gitu, jurus sekuler memisahkan agama dari hidup tuh begitu. Asasnya manfaat, bisa dua kemungkinan. Tes bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir, saudara, Sabtu 7 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat walafiat semuanya, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, ya nggak loncat juga gitu ya kan. Masa mau diluarin, dipecat ya kan sama PDIP, masa dipungut oleh Golkar ya kan, nggak gitu juga. Itu bukan panjang umur perjuangan, itu namanya plin plan umur perjuangan. Plin plan nggak tahu kemana, kehilangan arah. Baik Golkarnya maupun Jokowinya udah gitu bawa juga itu anaknya Gibran. Hah, ini ada berita nih saudara, berita ngeri sedap, masih fresh nih berita, ibarat ikan seger ya kan, baru keluar ya kan dari laut. Hah, breaking news, Jokowi dan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar. Hah, langsung aja kita bacain biar nggak terlalu melebar. Aduh, Jokowi Gibran jadi anggota kehormatan Golkar ya kan. Alasannya sih banyak. Karena buat bangsa dan negara berkontribusi bla bla bla. Sekarang pertanyaannya, berkontribusi buat bangsa dan negara atau berkontribusi buat Golkar? Aduh, atau berkontribusi untuk pengurusnya Golkar, Bahlil, Luhut dan preketek-preketek lainnya. Iya. Hah. Ya saudara udah tahu lah sendiri beritanya ya. Jadi Al-Fakir nggak akan bacain beritanya ya. Jadi terlalu panjang lebar nanti. Kita bahas aja nih, kita ulas. Nggak aneh. Justru aneh kalau Jokowi masuk FPI. Justru aneh kalau Jokowi masuk ya kan ke Kutlah Dakwah Islam Kapah. Nah itu malah aneh. Apalagi Jokowi masuk terus gabung jadi halakoh gitu misalnya. Itu aneh. Atau misal Jokowi jadi Muhibin Habib Rizik Syihab, Muhibin Habib Bahar, itu malah aneh. Nah kalau Jokowi loncat dari PDIP ke Golkar, itu nggak aneh, biasa aja. Itu namanya pragmatis, itu namanya demokrasi ala Barat Yunani kuno, itu prinsipnya itu. Benang merahnya itu, nggak ada teman abadi, nggak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Nah itu nggak aneh. Justru aneh kalau Jokowi gabung ke Kutlah Dakwah Islam Kapah, itu aneh. Jokowi gabung ke FPI jadi Muhibin Habib Rizik, itu aneh. Apalagi yang lebih aneh lagi kalau misalnya PKS gabung ke Golkar, itu baru aneh. Ya, aneh banget. Tapi nggak mungkin ya, PKS nggak mungkin gabung ke Golkar ya. Iya. Ya memang sudah sejak awal Bahlil ya kan, yang notabene diduga pesanan Jokowi ya kan supaya jadi menteri Prabowo. Itu udah dari awal emang udah kelihatan, mata udah lihat. Tentulah Bahlil menteri yang diduga titipan Jokowi, tentulah nggak ada cuma-cuma, nggak ada gratis-gratisan, ya pasti ada timbal balik, diduga kuat. Nah itu namanya transaksional. Nah itu jurus sekuler tuh gitu, jurus sekuler memisahkan agama dari hidup tuh begitu. Asasnya manfaat, bisa dua kemungkinan. Dia dimanfaatin orang atau dia dimanfaatin orang. Termasuk Bahlil.
Dia tuh nggak sadar. Dia diduga dimanfaatin ya Jokowi. Ujungnya udah kita bisa tahu lah, nggak aneh. Jokowi jadi anggota kehormatan Golkar. Iya. Kalau demi bangsa dan negara Jokowi jadi anggota kehormatan Golkar. Itu bangsa dan negara kenapa punya utang sampai sekian ribu triliun? Itu perjanjian PSN, proyek strategi nasional, kenapa masih ada? Yang notabene itu sudah dibahas oleh Bang Ahmad Khairuddin adalah menyengsarakan rakyat Banten. Kalau demi bangsa dan negara, kenapa rakyat Banten sengsara? Kenapa rakyat Rempang sengsara? Wadas sengsara? Kalau demi bangsa, negara, atau demi elit Golkar nih? Aduh. Toh Prabowo tenang. Prabowo juga akan menilai. Bagaimana, coba lihat Megawati aja, cucu Soekarno itu dikhianati, ya kan? Apalagi saya gitu mungkin. Prabowo ngomong kayak gitu mungkin. Apalagi Prabowo juga bisa nilai kan, nggak semudah itu ya kan. Toh Prabowo juga akan nilai. Ya lebih baik lah siapapun, Bahlil kayak, mau ketua Dewan Syariah kayak, ketua Dewan apa namanya itu, ekonomi kayak, siapa Luhut itu, atau siapapun kayak, mendingan ente semua kan digaji sama pajak rakyat. Mendingan fokus aja kerja. Fokus urus negara, fokus urus masyarakat, daripada urusin sesuatu yang memang udah biasa. Jokowi jadi anggota kehormatan Golkar itu biasa. Udah biasa. Hari ini di partai ini, besok di partai anu. Hari ini di partai anu, besok di partai ini. Nah, tentulah ini bagi umat Islam, kepemimpinan siapa yang model Jokowi kayak gini atau model siapapun, itu bukan kepemimpinan ideal. Bagi umat Islam, kepemimpinan tetap laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Orang kafir itu ada William Montgomery Watt, salah satu tokoh kafir orientalis terbuka. Itu ada buku namanya Muhammad at-Mekah, buku keluaran Oxford University. Nah, orang kafir aja sosok kepemimpinan ideal umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, disebut sebagai apa? Orang kafir ini disebut sebagai pemimpin berintegritas, atau pemimpin yang berhasil membuktikan integritas yang paling mendasar. Ada juga Will Durant. Will Durant itu penulis kafir berkebangsaan Amerika. Itu Will Durant mengatakan di dalam bukunya The Story of Civilization, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besar bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun untuk memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad. Itu kata kafir. Nah, sebagai orang muslim yang notabene ini masyarakatnya mayoritas muslim, tentulah sosok kepemimpinan kita bukan idealnya seperti Jokowi, bukan seperti Gibran, atau seperti siapapun. Tentulah sosok kepemimpinan kita adalah harus kepada Nabi SAW dan para khalifah setelahnya. Karena khilafah adalah warisan Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, alaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, ya kan, al-mahdiin. Sunnah, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa urasidin. Nah, itulah khalifah. Sistem kepemimpinan Islam adalah warisan Nabi SAW. Apapun yang terjadi, mau Jokowi masuk PKS, mau Jokowi masuk Golkar, atau 1000 Jokowi masuk Partai Demokrat, atau 1000 SBY masuk Partai PKS, nggak akan ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena tetap kepemimpinan kita yang ideal adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat serta para khalifah setelahnya. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.